Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzu bika minal bukhli wal kasli wal ghasbi wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatil mahya wa mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallah ta'ala, amin ya Allah amin. Sanukri'uka fala tansa sanukri'uka fala tansa sanukri'uka fala tansa ya zal jalali wal ikram. Far'un fi hukmi mutallaqati bi thalathi. Haruma li hurrin man tallaqaha walau qabla al-wata'i thalathan wa li 'abdin man tallaqaha thintaini fi nikahin au ankuhatin hatta tankiha zaujan ghairahu binikahin sahihin summa yatliquha watan qadi iddatuha minhu kama huwa ma'lumun wa yuliju biqubuliha hasfatan minhu au qadraha mim faqidiha ma'a iftidadi libikrin wa syurita kaunu ilaji bi intishari lidzakarin ay ma'ahu wa in qalla au u'inu binahwi asbu'in wala yushtaratu inzalun wa dzalika li ayati wadhalika lil ayati. Far'on bermula ini satu furu', satu cabang pada menyatakan hukum perempuan yang ditalak tiga. Di Far'on pada menyatakan hukum perempuan-perempuan, istri-istri yang istri tersebut mutallaqati bithalathi, yaitu perempuan yang ditalak tiga. Haram bagi orang yang merdeka siman yang telah mentalak iaman tersebut akan perempuan walau sebelum watak akan sebagai talak tiga untuk orang merdeka. Dan untuk hamba yang telah mentalak ianya hamba akan istrinya akan talak dua. Pada satu nikah atau beberapa nikah. Sehingga baru lagi tidak haram hatta tankiha zaujan ghairahu. Sehingga menikah ianya si perempuan tersebut akan suami yang lain
bin nikahin sahihin, dengan nikah yang sahih, kemudian mentalak ianya si suami yang kedua akan istri tersebut, dan lalulah oleh iddahnya daripada istri suami yang kedua, kama huwa maklumun. Wa yuliju biqubuliha hasfatan, dan memasukkan ianya si suami yang kedua dalam kubulnya si perempuan tersebut akan hasfah atau kadarnya hasfah daripada yang ketiadaannya hasfah, beserta iqtidadil lil bikrin, beserta pecahlah bagi bikir. Kan, jadi bak pasalnya, bak furu'nya gena pegah masalah hukum orang ineng yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Jadi haram bagi orang merdeka yang kalih getalak perumah ge dengan talak 3. Kalau surah orang merdeka talak 3. Kalau surah hamba, kalau untuk hamba dia telah mentalak istrinya dengan talak 2. Haram untuk orang merdeka yang sudah mentalak istrinya dengan talak 3. Haram untuk hamba yang sudah mentalak istrinya dengan talak 2. Sehingga baru lagi tidak haram si perempuan tersebut sudah menikah dengan suami yang kedua dengan nikah-nikah yang sahih. Setelah dia menikah dengan nikah yang sahih, kemudian si suami yang kedua ini dia menceraikan istri tersebut. Setelah dia ceraikan istri tersebut, lalulah iddahnya, kabeh iddah. Dan si suami kedua ini dia sudah memasukkan yaitu zakarnya ke dalam kubul si perempuan tersebut. Hasfahnya sudah dia masukkan, atau kadarnya kalau seandainya si suami kedua itu enggak punya hasfah, beserta pecahlah bagi bikir-bikirnya. Itu di antara syarat-syarat jihad. Jadi si ragam kali ketalik perumah dengan talak 3, maka dia tidak boleh lagi balik kepada istrinya yang sudah dia talak 3, sehingga baru boleh dia balik lagi kalaulah istri tersebut dia sudah menikah dengan suami lain dengan nikah-nikah yang sahih. Setelah dia menikah, kemudian si suami kedua, dia menceraikan istri tersebut. Dan lalulah oleh iddahnya. Kemudian dalam nikah dengan suami kedua, si suami kedua ini sudah berhubungan dengan hubungan yang sebagaimana ketentuan hubungan dalam ketentuan suami istri, yaitu dengan memasukkan hasfahnya ke dalam kubulnya. Yang bukan kubul tidak boleh kalau yang bukan kubul. Atau kalaulah seorang suami kedua tersebut tidak punya hasfah, ya dah pegah danyan kaputuh tinggal tikan, diukur sesuai dengan kadar hasfah pun boleh, beserta iftidadil lil bikrin,
tembuslah bagi bikir kalau perempuan itu masih bikir. Ini syarat di antara syarat-syaratnya. Kemudian wa syurita kaunu ilaji bi intisyari, dan disyaratkan lagi sa'ah berhubungan itu bi intisyar lidzakar. Hanya dah pegah yo merijih dibacun ko. Intisyarnya disyaratkan memang zakar tersebut nya dah pegah berbeda. Han memada dengan zakar-zakar yang impoten. Han memada. Wa in qalla, sekalipun sedikit intisyarnya. Walaupun ibadah je bacut agan. Au u'ina binahwin, atau sekalipun dibantu dengan seumpama asabi'nya. Walaupun gedeh si suami kedua itu karena saah dia berhubungan atanyan kalumah bacut, gebantu ngenjaro age. Gebantu ngenjaro. Ya, sah juga dikatakan sudah berhubungan. Wala yustaratu inzalun, dan tidak disyaratkan inzal. Hanya disyaratkan inzal saah berhubungan dengan suami kedua, berarti itu sekalipun tidak inzal sah dan sudah dikatakan dia sudah berhubungan. Nyan menandung hukum untuk istri yang sudah ditalak 3. Nyan ohwate takhun wa yuliju bi qubuliha, memasukkan ia zakar ke dalam kubulnya. Jadi mufhumji, seandainya berhubungan dengku bukan lewat kubul, maka tidak cukuplah syarat sebagai seorang wanita itu sudah muhallil. Hana gekeun urineng nyan kahalian. Nyo hana syaratkan, hana gekira goknya lem sebagai wanita yang sudah halal. Dan sah dikatakan itu sudah berhubungan walaupun suami kedua ini sah berhubungan dengan perempuan tersebut dalam keadaan berhaid. Walaupun kedeh sah berhubungan urinengnya lang dalam keadaan berhaid. Sebenarnya berhaid itu kan hukumnya kan haram nunggu. Tapi untuk hubungan itu sudah dikatakan sudah berhubungan. Nyan menanggo. Yang penting syaratnya biqubulin, dikubulnya. Berapa? Kemudian al-saimah, atau si perempuan tersebut lagi sedang berpuasa. Walaupun si perempuan tersebut sedang dalam keadaan berpuasa, saat suami berhubungan dengannya dengan hubungan yang sah maka dikatakan dia sudah berhubungan suami istri. Walau perempuan dengan lang puasa, menyata pegah tekedi walaupun dia berhubungan saat bulan Ramadan. Walau di sisi yang lain si suami tersebut kena kifarah jima. Tapi di segi berhubungan sudah sah berhubungan. Tapi nyokan maksud untuk pegang hilung untuk jihad berhubungan nunggu. Ini ditinjau dari segi sah untuk berhubungan. Kemudian au mudahiran, ataupun si wanita tersebut adalah sedang lagi perempuan yang sedang berdihar nunggu. Yang urinengnya urang ineng yang sudah didiharkan oleh suaminya. Dan walau di sisi yang lain perempuan yang sedang dalam dihar hukumnya adalah haram berhubungan. Namun dalam ditinjau daripada segi untuk berhubungan sudah dikatakan dia sudah berhubungan. Au muta'addidatan an syubhati, ataupun perempuan itu sedang dalam beriddah daripada syubhat.
Walau dalam segi itu pun juga sudah dikatakan berhubungan. Atau si perempuan tersebut sedang dalam berihram untuk melakukan nusuk. Tengah gepubut haji tunggu. Oh dia menikah ngelako kedua, gejak aja haji dua ke. Teruk gedih kau nyan. Melakukan hubungan suami istri. Ditinjau daripada segi sudah berhubungan, berarti sudah dikatakan dia berhubungan suami istri. Walau di sisi yang lain kenang kifarah tak bontang. Dia hukum lain, tapi ku hukumnya ile kata. Dia hukum lain, nyo hukum lain. Menan ko. Maka sahlah oleh tahlilnya si perempuan tersebut. Sah dia dikatakan perempuan yang sudah dinikahi oleh suami kedua, kemudian diceraikan oleh suami kedua, kemudian setelah itu lalu iddah dan sudah berhubungan dengan hubungan yang sah, maka setelah lalu iddah barulah sah kembali kepada suami pertama. Menan, Nyan hukum kepada istri yang sudah ditalak 3. Wadzalika li ayatin, dan yang demikian itu adalah merupakan karena ayat. Apa itu ayat? Tidak halal bagi seorang lelaki dia kembali kepada suami yang pertama, tidak halal bagi seorang istri kembali kepada suami yang pertama kecuali dia setelah menikah dengan suami yang kedua. Dan suami yang kedua sudah mencerainya, setelah dia mencerainya, sudah lalu iddahnya, sudah sah hubungannya, lalu dia cerai kembali kepada istri yang suami pertama, nyoka sah menikah dan dia baru kembali. Wal hikmatu fi ishtirati tahlili, dan hikmah pada mensyaratkan tahlil. Kenapa harus demikian? Pakan harus menan kedih. Pakan bu mesti menan. Dan hikmah pada disyaratkan tahlil. Pakan seorang istri yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, baru sah dia kembali lagi kepada suami tersebut setelah tahlil. Hikmah supaya seorang lelaki itu tanfir min istifai ma yamlikuhu min talaki, supaya seorang suami tersebut dia lari daripada menghabiskan sesuatu yang dia miliki daripada talak, supaya litidau ragam legoknyan mau menghindari dirinya dari menghabiskan sesuatu yang dia miliki dari talaknya. Sebab lelaki akan memiliki heboh talak dengkup. 1, 2, 3. Pakan gesyaratkan dalam hukum yang bahwa baru sah seorang suami ini kembali lagi kepada istrinya yang sudah ditalak 3. Setelah dia perempuan ini menikah dengan suami kedua, tujuannya adalah supaya liuragam be wate getumalu gepeabeh dongku ata yang gemiliki legoknya, supaya be gepabe akan taboh le atau 2 hate haik le gepike baru gepabe malhebo. Itu tujuannya adalah ketentuan di dalam hukum. Benar. Kemudian wa yuqbalu qauluha ay mutallaqatu fi tahlili wa inqidha'i iddati inda imkanin wa in kadzabaha tsani fi wat'iha laha
li asrin li isbatiha, dan diterima perkataan seorang istri yang sudah halal, yang sudah diceraikan oleh suami kedua, wa inqidha'u iddati, dan telah lalulah iddahnya, inda imkanin, kalaulah itu memungkinkan, kalaulah itu mungkin untuk diterima. Jadi seorang istri dia mengaku yang bahwa saya ini sudah halal untuk kembali kepada istri yang pertama. Ia mengaku lithiro prumo, lon kalih aku mengkawin dengan lako kedua, dan lako kedua lon sudah menceraikan saya. Kemudian iddah saya pun sudah lalu. Lung iddah lung kabeh. Kagecre lung kalheboh kuruk yang kau likut. Orangnya lung kawin man ideh di Medan ya dah pegah. Lung kawin ideh Medan. Kemudian dengan suami kedua lung kapisah lom karu lung orangnya enggak nyanjit. Dan saya sudah diceraikan, lung kali gecri, kemudian iddah saya sudah lalu, kabeh iddah lun. Ini bisa diterima atas pengakuan seorang istri. Jid diterima pada saat le istri tersebut dia mengaku di hadapan qadhi atau mengaku di hadapan hakim atau dia mengaku di hadapan dengku imam menjui pegah. Lung kali gecri dengku le lako kedua dan kali membulian kau likut. Ya, dan iddah lung kabeh omnya menanda pegah kajiat kata untuk tawa lom dengan istri yang dengan suami yang pertama. Geterimang duku pengakuan seorang istri. Wa in kadzdzaba hassani fi wat'iha laha li asrin isbatihi. Sekalipun mendustai si perempuan tersebut oleh suami kedua. Nyan panenan hana ilung na hana lom ku berhubungan dengan suami kedua, dia didustai oleh suami kedua. Sedangkan istri ini sudah mengaku di hadapan hakim, maka hakim sah untuk diterima atas pengakuan seorang suami tersebut, istri tersebut, sekalipun mendustai oleh suami kedua pada menghubunginya, pada mengwataknya. Ikut lelaki kedua, lo memang kalau ku cerai, tapi ilung belum pernah berhubungan dengan dia. Ikut lelaki kedua, benar dia sudah saya ceraikan, benar dia sudah lalu iddahnya. Tapi pada saat jih mengkawin dengan lon hantam pernah long hubungan dengan jih. Ya. Walaupun suami kedua mendustai perkataan si istri tersebut, maka seorang hakim, seorang qadhi atau tungku imam, dia terima pengakuan seorang istri yang sudah dia mengaku yang bahwa dia sudah lalu iddahnya, sudah dicerai oleh suaminya, sedangkan suami kedua mengatakan tidak pernah berhubungan dengannya. Sebab syaratnya sudah berhubungan. Ya, benar. Kemudian wa idza ada'at nikahan wan qida'at iddatu wa hulifat alaihima jaza. Dan apabila mendakwa ianya si istri akan nikah wan qadat iddata, dan telah lalulah oleh iddah, wa halafat alaihima, dan bersumpah ia si istri tersebut atas keduanya, jaza, nisah juga boleh. Apabila seorang istri dia mendakwa sudah menikah, ibegah kali menikah, long kali menikah, wan qadat iddatu, dan telah lalulah oleh iddah long pikabe, dan dia bersumpah di hadapan qadhi ya pegah ilun kali ku menikah
ngelako kedua. Kalau ku menikah ngelako kedua. Ya, pat idih lu menikah. Ya. Dan iddah lung kabeh. Oleh yang dimusumpah ku, dimusumpah. Lung demi Allah kalih lung menikah dan iddah lung kabeh. Itu juga boleh dan sah pengakuannya kalau itu dia mengaku di hadapan qadhi, di hadapan hakim untuk dia dinikahkan kembali dengan suami yang pertama. Sah-sah saja hukumnya. Li zaujil awali nikahiha. Bolehlah bagi suami yang pertama oleh menikahnya kembali. Padahal manakah hana perle enggak mesti ditahu oleh orang tempat pengakuan si istri tersebut dah lakokah. Pak dah menikah, dah surat. Atas nama dia sudah mengaku, dia sudah bersumpah, seorang qadhi, seorang hakim, ia secara hukum sah-sah mentang menerima hukum. Sah menerima hukumnya. Walaupun jino kadang mungkin dah buku nikah ke, dah keterangan-keterangan berupa tulisan. Tapi yang secara hukum atas nama dia sudah bersumpah, maka seorang suami, seorang hakim, seorang qadhi, ya sah-sah saja untuk butuh hukumnya. Oh masalah nungku, masalah haji imutulid, itu bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah. Menyimutulid, menyimutulid, kibanjara bejir uang ngelako pulong. Padahal ternyata dia tidak mencukupi syarat-syarat sebagaimana yaitu seorang muhallil dan muhallilah. Nyan ijih bainahu wa bainallah. Antara ijih dengan Allah. Menyimutulid ke ijih draw ijih dengan Allah. Masalah hukum berarti seorang hakim sudah sah untuk memutuskan hukum berdasarkan pengakuannya. Wa in dhanna kadzabaha. Sekalipun dhonlah dusta si perempuan tersebut. Sekalipun si penerima pengakuan ji ira kusahang petih nya mutulitnya. Tujuan ji si bejit uang ngalako pun. Betul benar ke? Ya, itu sah-sah saja untuk diterima. Ya, li'annal ibarata fil uqudi biqauli arbabiha. Karena ibarat pada akad-akad itu perkataan si empunya akad. Karena yang iktibar, yang dihitung di akad-akad itu perkataan seseorang tersebut. Nyakai mengaku lejih laginya, nyok aja kedengar. Dan kasah untuk dah dengar. Wala ibarata bidhanni la mustandalah. Dan tidak ada ibarat dengan dhan yang tidak ada beralasan dengan dhan tersebut. Dan yaitu tidak ada diperhitungkan dengan dhan-dhan yang tidak beralasan yang jelas. Ya menan aku ileh. Ya. Kira-kira yang nenek temayang. Baik, mungkin ada pertanyaan atau dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal menceraikan istri talak 3, kemudian untuk kembali kepada suami yang pertama dia harus menikah dengan orang lain. Pertanyaan kami, seandainya suami kedua dia tidak menceraikan tapi diganggu sama suami pertama itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, diulangi pertanyaan Pak Iman. Dia menikah dengan suami kedua. Ya. Suami kedua tidak menceraikan. Ya. Tapi karena suami pertama dia nikah sama anak macam-macam, dia diganggu. Akhirnya dia bercerai lagi dengan suami kedua. Bagaimana hukumnya? Karena diganggu, bukan bercerai dengan ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti Abi katakan tadi, untuk membuktikan dia bercerai dengan suami kedua, apakah ada tindakan hukum di paket atau dengan catatan misalnya dia nikah sini itu disasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Terima kasih. Kembali kepada ketentuan syarat tadi, yang bahwa baru sah untuk kembali kepada istri suami yang pertama, sebagaimana kita sampaikan tadi, yang pertama adalah sudah diceraikan oleh suami kedua, kaitri lilako kedua. Masalah kejadian saat terjadi penceraian itu, apakah karena ribut-ribut atau karena ada sesuatu hal yang tidak mengikhlaskan, kan? Atau hanya dengan dia berbagai hal-hal. Yang paling penting catatannya adalah kalau dia sudah mengatakan cerai, kaitri nunggu, walau ikhlah hana ikhlah, yang nikah karut, ya kan? Walaupun kedih iaitu ngai mn mana, ya kan? Nyom nang ku ceri le ai kata apa? Hana istilah tiat ada yang. Umanyo ai lu bikili bon untuk ku peredam ane ngen bak promo pun ku ceri le ai kata. Kan? Itu terlepas daripada ketentuannya. Sebab begitu seseorang suami melafadzkan cerai, maka sudah sah untuk cerainya. Karhut dalu aja dah bagah. Ya, kan? Karhut dalu aja ya. Ya, kan? Sebab meno ke bagah. Ini syarat yang tadi. Yang pertama sudah diceraikan oleh suami yang kedua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lalu iddah. Kabeh iddah. Ngelako kedua kabeh iddah. Ya? Kemudian sudah berhubungan dengan hubungan yang sahih menu, ya, kan? Dengan hubungan yang sahih. Kemudian barulah itu merupakan salah satu ketentuan untuk di antara sekian untuk sah kembali kepada suami pertama. Kemudian yang kedua, enggak mesti nunggu. Hana mesti kedih na pernikahan di kawaket. Hana tayan. Atas nama nikahnya nikah yang sah, ya, dinikahkan oleh walinya, ya. Yang penting ngenyan kan? Ceria ngenyan cik. Nah mesti kedih bak kawaket yang menikah. Udah sah nikah, walaupun nikahnya kadang-kadang mentom nikah, kasah nikah. Nah, mesti kedih begitu peleu reung. Kan? Nah, itu sudah sah untuk kembali kepada suami yang pertama. Itu pun kalau sudah dicerai nunggu. Ya, kan? Kalau seandainya belum dicerai berarti nyana sah aju kembali untuk kembali kepada suami yang pertama. Ya. Kan? Gimana kan? Nikah siri. Ya. Oh nikah liar, ya. Ya kalau itu yang menikahkan walinya sah-sah saja aku. Kalau yang menikahkan itu walinya, sah penikah aja dong. Alhamdulillah nggak ada yang. Yang penting syarat dan ketentuan menikah, walaupun secara liar sekalipun, hanya secara resmi di kantor, yang nikah sah aku. Ya, yang penting walinya. Itu tajak aja bak wali thiraurina. Tayu penikah aja ro tu. Dengan saksi 2 orang. Ada bak warung kopi sah aku. Boleh dah pegah duk bak sabar boleh ke deh. Yang penting ketentuannya wali, ada wali. Oh dongku kadang nana itu surah-surah. Oh mesti menona kau dongku walaupun enggak ada wali itu ada ketentuannya untuk sah kalau seandainya enggak ada wali. Jadi, setelah ada ketentuan syarat-syarat baru boleh dinikahkan oleh yaitu hakim yang sudah dia mentahkimkan diri, berarti nyan ketentuan lain nunggu. Ya,
Yang jelas masalah liarnya nengko yang penting wali nengko na. Sah nikah. Ya, gimana nengko? Salah. Apabila si suami kedua itu dibayar oleh suami pertama supaya menikah dengan istrinya dengan masyarakat dibayar diceraikan kembali. Ya. Supaya bisa kembali kepada si suami pertama. Yang pertama, yang kedua itu apabila menikahnya itu kan wajib dengan wali. Ya. Namun si suami ini tidak tahu dan baru tahu bahwa ada walinya itu belakangan setelah menikah diwakilkan oleh wali hakim, kemudian barulah tahu bahwasanya istrinya ini ternyata punya wali. Kemudian bagaimana hukum pernikahannya? Ini tadi ada saya katakan dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang sahih. Kalaulah bukan dengan nikah yang sahih, maka tidak sah nikah. Ini disebut dengan nikah yang fasid. Nikah yang fasid itu adalah bisa saja hana wali nunggu. Kalau saat dia menikah bukan dengan wali, itu menunjukkan yang bahwa berarti pernikahannya dengan suami yang kedua itu tidak sah, tidak sah aja. Maka untuk dia rujuk kepada istri yang pertama, suami yang pertama, berarti hana sah nunggu. Karena pernikahan dengan suami yang kedua dengan pernikahan yang tidak sah. Kalau tidak sebagaimana ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum, ya, itu yang pertama, yang bahwa sah nikahnya nggak sah, berarti untuk kembali kepada istri yang suami kedua pertama nggak sah aja. Kemudian kalau seandainya disyaratkan untuk kembali lagi, nyo kam nikah tak ngelako ngan perumuh lun, untuk kaciri lo. Kalau pendapat yang kuat, kalaulah itu tidak disebut di dalam sulbi akad, hanya disebut lang sulbi akad, dalam akad itu tidak tersebut, maka nikahnya sah, sah nikah dia. Nampak kan? Tidak tersebut saat terjadi pernikahan, ya kan? Tidak tersebut dalam saat terjadi pernikahan. Hanya disebut inan. Bisa saja umpamaji ada sebutan-sebutan hari-hari sebelumnya, ya kan? Itu hukumnya adalah makruh yang demikian. Hukumnya makruh. Tapi pendapat yang kuat malah mengatakan yang bahwa kalau seandainya ada satu persyaratan, nikahkan istri saya, setelah itu kamu cerai balik, malah ada yang mengatakan nggak sah. Ya. Tapi ada sebagian mengatakan yang penting tidak tersebut di dalam sulbi akad, hanya disebut lang sah pernikahan, ya kan? Yang pernikahan itu sah, tapi hukumnya makruh. Di sanalah yang kata Rasulullah gelaknat oleh Allah si muhallil dan si muhallilah. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang si muhallil dan muhallilah yang mengatakan kamu kawin dengan perumuh lungnyo karena jika lu kutali oleh, kemudian setelah itu kamu cerai balik. Ya kan? Nyan termasuk orang-orang yang gelaknat li Rasulullah dan gelaknat li Allah. Ya kan? Tapi kalau seandainya itu langsung tersebut di dalam akad, dalam sulbi akad tersebut, maka menjadilah nikah itu tidak sah. Ya, menahan, okay? Tapi Syed lakukan yang demikian karena di sana banyak terjadi selisih pendapat para ulama. Ya, dalam hal istri memasak apa
kemudian dia pasang, kemudian kalau kita memang saya nggak ngerti itu. Kemudian dia barang 3 bulan, dia rindu lagi, balik lagi, itu bagaimana hukumnya? Apakah nikah kembali atau bagaimana? Fasah. Pasang, istri memasakkan suami. Kalau fasah nunggu, sah balik lagi. Belum nikah loh. Kalau fasah. Karena fasah itu kan dari istri. Kan? Tapi harus ini fasah nunggu. Sebagaimana kali kita sampaikan di beberapa bulan yang lewat, selama si suami ini tidak mengucapkan lafaz cerai nunggu. Tapi kalau lah sudah diucapkan dengan lafaz cerai, nyan hanya balik nunggu le. Tapi ketentuan fasah ini tetap dari seorang istri. Miyah dari seorang istri, ya. Sedangkan seorang suami dia tidak pernah mengatakan kata-kata cerai nunggu. Kai pasah juga, kai kem kawin, le pasah aja kasah em kawin, kabeh indah kasah em kawin juga nguragam lain. Enggak? Nyan menyatakan diceri atau dia enggak kawin lagi atau dia belum pernah kawin. Kalau suami yang sudah dipasahin untuk balik lagi, ya sah engko. Ya menang. Ya pasah apa nunggu yo. Ya. Sebab pasah itu hanya ketentuan di atas seorang istri. Tapi khulu nunggunya menurut di khulu. Khulu kan ipupah le promo untuk yo tali adroi. Padu boy tali. Ya menan ko. Ya. Gimana ko? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. 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 Kalau nikah aja mesti lakukan kan? Kasah aja nikah ya kan? Lihat. Ya. Karazeki yang ko. Kok je karazeki yang ju. Hanang ceri-ceri le ju. Walaupun mono ge kait yang bahwa ge yo ceri, ini hanang ceri-ceri le ju ya. Kapah ju ya kan? Ka cocok ju. Kasah. Aku hore lako pun enggak kedengi-ngi kan ko. Walau pen-pen kalau terima ngadin ko. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.